Inilah Trending News TV One AI, Selasa 21 Mei 2024, bersama saya Rahul. Pemerintah Iran pada hari Senin mengumumkan penyelidikan penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ibrahim Raisi. Selengkapnya bersama Rania. Beredar spekulasi bahwa kecelakaan tersebut disebabkan adanya sabotase pihak luar. Pada hari Senin, tim penyelamat Iran menemukan puing-puing helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi di daerah pegunungan di barat laut Provinsi Azerbaijan Timur Iran. Para pejabat Iran lantas mengumumkan bahwa Presiden Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian semuanya tewas dalam kecelakaan helikopter tersebut. Di beberapa media merebak isu jatuhnya helikopter tersebut karena sabotase. Surat kabar online Sri Lanka Guardian melaporkan bahwa akun media sosial dari kelompok tentara bayaran Rusia Wagner Group curiga kecelakaan tragis yang dialami Presiden Iran Ebrahim Raisi merupakan sabotase Israel. Raisi dan rombongan mengalami kecelakaan helikopter ketika kembali dari upacara pembukaan bendungan bersama Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Azerbaijan dikenal sebagai negara pro-Israel karena memasuk minyak untuk rezim Zionis. Akun Wagner Group menyoroti sikap Azerbaijan yang pro-Israel sehingga menambah lapisan ketegangan geopolitik dalam insiden tersebut dan mengisyaratkan kompleksitas dinamika regional yang sedang terjadi. Pemerintah Iran pada hari Senin mengumumkan penyelidikan penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Sebuah tim yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Brigadir Ali Abdollahi ditugaskan ke lokasi terjadinya kecelakaan helikopter Presiden Iran untuk memulai penyelidikan menyeluruh. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengumumkan bahwa Iran akan mengadakan masa berkabung publik selama 5 hari. Khamenei telah menunjuk wakil presiden pertama, Mohammad Mokhber, sebagai presiden sementara. Pemilihan presiden akan diadakan pada 28 Juni. Saya Rania, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Salam. Raja Salman berusia 88 tahun dari Arab Saudi telah didiagnosis menderita infeksi paru-paru dan akan menjalani pengobatan dengan antibiotik setelah jatuh sakit karena demam dan nyeri sendi. Raja Salman menjalani pemeriksaan medis di klinik kerajaan di Istana As-Salam di Jeddah, kota pelabuhan Laut Merah, dikutip dari Saudi Press Agency yang dikelola pemerintah. Ditemukan adanya infeksi paru-paru dan tim medis memutuskan bahwa dia, semoga Tuhan melindunginya, harus menjalani program pengobatan yang terdiri dari antibiotik sampai infeksinya hilang, kata laporan itu. Pada bulan April, Raja juga pernah masuk rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan dan kemudian dipulangkan. Raja Salman naik takhta pada tahun 2015. Sejak saat itu, ia mengangkat putranya, Pangeran Mohammed bin Salman, menjadi calon raja. Putra mahkota diyakini secara luas menjalankan urusan kerajaan sehari-hari. Kepala Kejaksaan Pengadilan Kriminal Internasional ICC Karim Khan mengatakan pada hari Senin bahwa dia sedang menyiapkan surat perintah penangkapan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Termasuk dalam daftar yang akan ditangkap ICC adalah 3 pemimpin Hamas. Karim Khan mengatakan bahwa dia yakin Netanyahu, Menteri Pertahanannya Yoav Gallant, dan 3 pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Ismail Haniyeh, bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di jalur Gaza dan Israel. Saya juga dapat mengonfirmasi hari ini bahwa saya memiliki alasan yang cukup untuk percaya, berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan diperiksa oleh kantor saya, bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan internasional berikut yang dilakukan di wilayah negara Palestina. Setidaknya sejak 8 Oktober 2023. Kejahatan tersebut termasuk kelaparan warga sipil sebagai metode perang, dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, cedera serius pada tubuh atau kesehatan atau perlakuan kejam, pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan, dan dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap populasi sipil. Selain kejahatan terhadap kemanusiaan, pemusnahan dan atau pembunuhan, penindasan, dan tuduhan kejahatan melakukan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Jaksa harus meminta surat perintah tersebut dari panel pra-peradilan yang terdiri dari 3 hakim yang membutuhkan waktu rata-rata 2 bulan untuk mempertimbangkan bukti-bukti dan menentukan apakah proses persidangan dapat dilanjutkan. Israel bukan anggota ICC dan bahkan jika surat perintah penangkapan dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant tidak menghadapi resiko penuntutan, tapi keduanya dapat ditangkap jika berada di negara anggota ICC. Pengumuman kan memperdalam isolasi Israel ketika negara itu terus melancarkan perang dan ancaman penangkapan dapat mempersulit para pemimpin Israel untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan keputusan kepala jaksa untuk meminta surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel adalah aib bersejarah yang akan dikenang selamanya. Dia mengatakan dia akan membentuk komite khusus untuk melawan tindakan semacam itu dan akan bekerja sama dengan para pemimpin dunia untuk memastikan bahwa perintah semacam itu tidak diterapkan pada para pemimpin Israel. Sinwar dan Dave diyakini bersembunyi di Gaza ketika Israel berusaha memburu mereka. Namun Haniyeh, pemimpin tertinggi kelompok militan Islam bermarkas di Qatar dan sering berpergian ke seluruh wilayah. Benny Gantz, mantan panglima militer dan anggota kabinet perang Israel bersama Netanyahu dan Gallant, mengkritik keras pengumuman Khan dengan mengatakan bahwa Israel berperan dengan salah satu kode moral yang paling ketat dan memiliki sistem peradilan yang kuat yang mampu menyelidiki dirinya sendiri. Sekutu Israel Amerika bereaksi keras atas perintah penangkapan Netanyahu, mulai dari anggota Kongres, Senat, hingga Presiden Biden. Mereka menolak jika Netanyahu ditangkap. Sikap hipokrasi Amerika terlihat dalam konteks ini. AS adalah pihak yang setuju ketika ICC mengeluarkan surat penangkapan Vladimir Putin 2 tahun lalu. Dengan dukungan AS dan Inggris, pemimpin Serbia diseret ke meja hijau ICC di Den Haag. Saya Roni, salam. Dibandingkan banyak negara Asia dan Eropa, layanan kereta api Amerika Serikat relatif ketinggalan. Jaringan rel kereta api yang dulu memacu pertumbuhan masif industri di Amerika, kini banyak terbengkalai. Selengkapnya dilaporkan Voice of America. Selama tahun fiskal 2023, sekitar 28 juta warga Amerika Serikat melakukan perjalanan menggunakan layanan perusahaan kereta api Amtrak, melebihi angka pra-pandemi. Yeah, it's super easy, very convenient. It's faster than the bus because there's obviously no traffic and I enjoy taking train. It's relaxing. Tapi layanan kereta saat ini oleh penggunanya banyak dianggap kuno, lambat dan juga mahal. Baltimore's 40 minutes from here. Amtrak used to be like 9 or 12. Now it's quadruple that, and it makes no absolute sense. Jaringan rel kereta penumpang juga terpusat di bagian timur laut Amerika Serikat, seperti New York dan Washington DC. A daily journey here in the Northeast Corridor would be a relatively painless experience. It would be slower than it should be. That's going to get better soon. But you know, it's 2 hours and 50 minutes from here in Washington D.C. to New York City, for example. It's quiet, it's clean, it's a decent enough ride. If you were to try to go to, say, Los Angeles from here, that is a solid 2 days, 2.5 days journey. You'll have to change trains in Chicago. Pemain lain mulai mengisi kevakuman layanan, termasuk Brightline yang melayani transportasi antar kota di Florida dan baru memulai pembangunan layanan kereta cepat dari Las Vegas ke Los Angeles di bagian barat AS. Kebijakan transportasi di Amerika Serikat selama ini lebih banyak ditujukan pada mobil pribadi dan pengembangan infrastruktur jalan raya serta jalan antar kota dan juga bandara dan perjalanan lewat udara. Kereta tak banyak dibahas dan sebagai salah satu dampaknya, layanan kereta di Amerika Serikat relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di Eropa dan juga sejumlah negara Asia termasuk Tiongkok. Presiden Joe Biden dikenal sebagai pendukung kuat kereta dan selama puluhan tahun menjadi senator, ia hampir setiap hari menggunakan Amtrak antara kediamannya di Delaware dengan tempat kerjanya di ibu kota AS. Kini sebagai presiden, ia juga pendukung kuat revitalisasi jalur kereta. This will be truly transformational for U.S. passenger rail. In this one bill, the Bipartisan Infrastructure Law, Amtrak got more funding than it had in the last 50 years combined. So we've been coasting for a long time. The U.S. had made significant investments in the railroads in the last century, and then we've been coasting on that. And this is an opportunity to really reinvest and modernize with a new era of passenger rail.
Amtrak saat ini memiliki layanan kereta cepat bernama Acela, melayani rute antara Boston dengan Washington DC. Sejumlah proyek kereta cepat juga sedang digulirkan antara Dallas dan Houston di Texas, Atlanta ke Charlotte, Chicago ke St. Louis, dan Seattle ke Portland. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda sudah menyimak Trending News hari ini. Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV One.ai. Salam.